Saya itu dulu Islam bang. Saya itu Islam yang fanatik, Islam yang dimana aku tuh nggak suka sama orang-orang Kristen ya. Pokoknya orang-orang yang beda agama sama saya tuh ngerasa gimana gitu, mereka tuh di mata saya tuh udah jelek aja, karena saya dari kecil udah didoktrin bang ya, karena saya dari kecil udah didoktrin bang ya, karena saya dari kecil udah didoktrin bang, karena saya sekolah Islam, lingkungan saya semuanya Islam, gak ada orang Kristen bang di lingkungan saya, di rumah saya itu nggak ada. Keluarga saya juga Islam semua, keluarga saya juga Islam semua, keluarga saya juga Islam semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabarnya saudara? Doa dan harapan saya, semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat, damai, dan penuh sukacita. Amin. Ya saudara, pada akhirnya makhluk yang ada di atas langit maupun yang ada di atas bumi akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk sama-sama kita menyaksikan satu lagi kesaksian yang sangat-sangat luar biasa dari dua wanita cantik yang beragama sebelah. Mereka ini terlahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama, teman-teman. Yang fanatik, yang sangat membenci dengan kekristenan, yang sangat membenci dengan orang di luar agamanya. Bahkan wanita ini berani menantang Tuhannya orang Kristen, Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi saudara? Disinilah Roh Kudus bekerja. Wanita ini malah murtad dari agamanya, memilih keluar dari agamanya, dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ini kesaksian yang sangat luar biasa saudara. Jadi tanpa berlama-lama, mari sama-sama kita saksikan saja kesaksiannya yang ada berikut ini. Semoga terberkati ya. Berikut ini. Asal sedikit ya bang, karena hidup saya sekarang adalah bagi kemuliaan Tuhan ya bang. Apalagi ini mengabarkan kabar baik gitu. Karena hidup untuk bersaksi ya bang ya. Oke, saya jelasin. Saya itu dulu Islam bang. Saya itu Islam yang fanatik, Islam yang dimana aku tuh nggak suka sama orang-orang Kristen ya. Pokoknya orang-orang yang beda agama sama saya tuh ngerasa gimana gitu, mereka tuh di mata saya tuh udah jelek aja, karena saya dari kecil udah didoktrin bang, karena saya sekolah Islam, lingkungan saya semuanya Islam, gak ada orang Kristen bang di lingkungan saya, di rumah saya itu nggak ada. Keluarga saya juga Islam semua, jadi nggak ada celah untuk mengenal pengajaran Yesus gitu loh ya. Yang saya tahu Yesus hanya Nabi Isa gitu loh. Dan ada kesempatan di mana saya punya teman Kristen bang, saya nggak tahu kalau dia itu orang Kristen. Nah setelah saya tahu dia orang Kristen, saya tuh marah-marah gitu, udah kamu nggak usah berteman sama saya lagi, aku udah nggak mau berteman sama orang kafir gitu. Dan hati saya itu optimis, pokoknya saya harus bisa menjadikan dia itu orang Islam. Nah itu dan dimana saya itu sering menyerang keimanan dia, tapi dia tuh kuat banget sama iman dia. Dimana saya itu sering menyerang keimanan dia, tapi dia tuh kuat banget sama iman dia. Saya tuh mikir, kok orang Kristen itu imannya kuat-kuat ya, padahal agama Kristen kan sering dihina, gereja dibakar, sering dimusuhin, dikapir-kapirin, tapi kok kuat gitu loh. Saya berpikir apa sih yang menguatkan dia tuh apa gitu loh ya. Nah, kita cekcok, terus saya tuh ngerasa kesekak waktu itu, karena teman saya menanyakan mukjizat Nabi saya, dan saya tahu cuman Al-Quran dan membelah bulan gitu. Dia tuh ketawa, membelah bulan gimana? Ya saya nggak suka ya bang ya, karena bagi saya siapapun yang menghina Nabi saya ya darahnya halal, itu agama saya dulu. Ya mungkin nggak semua lah orang Islam itu intoleran. Kalau saya orang Islam yang intoleran gitu. Dan saya tuh tantang Tuhan Yesus waktu itu. Coba kalau memang Tuhan kamu itu Tuhan yang benar, kalau memang Tuhan kamu itu Tuhan yang hidup, kalau memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan semesta alam, tunjukin sama saya, kata saya gitu. Suruh datang ke mimpi saya tantang Tuhan waktu itu, dan luar biasa saya mengalami Tuhan bang, dimana Tuhan tunjukkan firman yang luar biasa pada saya. Saya tuh niatnya buka Google, saya tuh mau mencari mukjizat Muhammad gitu ya, mau mencari mukjizat Muhammad, karena teman saya nanya-nanya terus mukjizat Muhammad itu apa, mukjizat Muhammad itu apa, nanya-nanya terus mukjizat Muhammad itu apa, mukjizat Muhammad itu apa, nanya-nanya terus mukjizat Muhammad itu apa, mukjizat Muhammad itu apa. Dan saya tuh cari tahu, karena yang setahu saya itu mukjizatnya cuma membelah bulan sama Al-Quran aja, itu mukjizat terbesar gitu loh. Malah yang keluar itu Matius pasal 28 ayat 18-20. Saya bingung, ini apa? Saya ngetik apa, keluarnya apa? Aku bilang, Yesus berkata, aku berkuasa di surga dan di bumi.
di langit dan di bumi. Yesus berkata, aku berkuasa di surga dan di bumi, di langit dan di bumi. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, menyertai orang-orang percaya. Itu yang membuat saya bertobat. Yesus berkata, aku berkuasa di surga dan di bumi, di langit dan di bumi. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, menyertai orang-orang percaya. Itu yang membuat saya bertobat. Dan masih panjang sih bang, tapi waktunya udah nggak ada tuh mau habis tuh mau habis. Pantas berani pindah agama. Kalau ada orang tua, insya Allah orang tua menentang. Padahal saya bikin PT itu nggak lagi nyinggung-nyinggung soal agama deh, perasaan. Ingat ya, duniawi itu panah loh. Orang tua, saudara, tetangga, sekalipun kamu nggak bisa menyelamatkan saya. Terus apa? Kenapa kamu ikut campur urusan saya? Kenapa saya mengikut Kristus? Karena dialah juru selamat saya, juru selamat manusia. Hanya saja kamu belum mengenal keselamatan dan kebenaran. Lantas, saya harus percaya sama manusia? Tentu tidak. Saya percaya sama Tuhan saya. Saya percaya sama Tuhan saya. Karena dia berasal dari atas, yaitu dari surga. Karena dia adalah pemilik tahta sorgawi, berkuasa di langit dan di bumi. Pada Yohanes pasal 6, ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di akhir zaman, Yesus itu akan membangkitkan semua manusia, paham kamu? Dan asal kamu tahu, Yesus adalah juru selamat manusia dan dia adalah hakim yang adil. Dia adalah firman Allah. Dan asal kamu tahu, Yesus adalah juru selamat manusia dan dia adalah hakim yang adil. Dia adalah firman Allah. Firman yang menjadi manusia. Sedangkan kamu siapa? Mau menghakimi saya? Hei! Pada Yohanes pasal 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena saya ingin memiliki terang hidup, ingin mengetahui kebenaran. Saya mengikut Tuhan saya, itu Yesus Kristus sang juru selamat manusia, bukan mengikut mulutmu itu loh. Nih ya, kenapa orang Islam pindah ke Kristen, dia akan dibenci. Kamu mau tahu? Pada Yohanes pasal 15 ayat 19, firman Tuhan katakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saya milik Tuhan, oke? Saya milik Tuhan, oke? Saya milik Tuhan, oke? Nah, saudara-saudara, baru saja kita mendengar kesaksian dua orang murtadin tadi. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan seorang murtadin tadi. Bagaimana ayahmu dan ibumu tidak bisa menolongmu. Siapapun tidak bisa menolongmu untuk menyelamatkanmu, untuk membawa engkau ke surga. Tidak ada. Hanya Yesus yang sanggup menolong. Itu sebabnya, artinya, dalam memilih agama ataupun kepercayaan, kita tidak bisa dipaksa atau dilarang oleh siapapun. Tetapi itu adalah sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Karena ke surga, saudara, kita tidak bisa berdua, kita tidak bisa bertiga, tapi sendiri-sendiri kita akan diperhadapkan nanti di pengadilan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau hari ini saudara terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus, jangan takut di kiri dan kanan saudara, di muka dan belakang saudara. Tetapi tetaplah ikut Yesus. Dia akan menjamin hidupmu di dunia ini, dan dia akan menjamin hidupmu di surga. Kesaksian yang sangat luar biasa dari dua wanita cantik ini. Sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi saudara, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16, di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berkenan kepada Allah akan diberikan hikmat dalam segala hal. Sehingga setiap keputusan dalam hidupnya selalu ada penyertaan Tuhan. Untuk menjadi hidup yang berkenan kepada Allah, kita harus menerima Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Karena tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada kehidupan yang kekal kalau tidak melalui Yesus Kristus itu sendiri. Sekalipun pepatah mengatakan,
Ada 1001 jalan menuju ke Roma. Tetapi hanya satu jalan menuju ke surga. Yaitu siapa saudara? Dia Yesus Kristus. Ya saudara, demikian kesaksian ini. Kiranya firman yang sudah kita dengar bersama, kesaksian yang sudah kita dengar bersama, dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.